Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan selalu profit dari bursa. Oke, untuk IHSG hari ini menguat lagi ya, menguat ya bertahan lah, bukan menguat, sebetulnya bertahan. Sekarang menguat terbatas 0,19%, masih di bawah EMA 100. Mudah-mudahan masih sideways dulu, mungkin 1-2 hari ya. Tapi kalau misalkan sampai bisa breakout 6.899 ini akan lebih bagus nih ISG. Tapi kita pantau aja, semoga nggak turun dulu ya. Kalau bisa breakout ke atas malah lebih bagus. Oke, kita langsung aja ya. Akan bahas, mungkin kita ngebut aja bahasnya, mungkin karena ada keperluan juga saya hari ini, jadi nggak bisa terlalu detail ya. Tapi mudah-mudahan sih cukup membantu. Jadi kita langsung aja. Yang pertama adalah Friend. Nah, Friend hari ini menguat ya, 12,64%. Target 100 belum tercapai, boleh diperhatikan aja besok. Hari ini turnovernya sangat besar, mencapai 4,412 miliar. Mudah-mudahan kalau bisa tembus 100 bisa ke 106. Tapi kalau misalkan koreksi, lihat aja apakah dia akan turun ke 93 dulu atau enggak. Tapi kalau misalkan dia lanjut, ya mudah-mudahan bisa tembus 100-nya, lalu bisa ke 106 atau bisa ke 114. Jadi dipantau aja. Hari ini volumenya luar biasa. Mudah-mudahan bisa kasih profit ke teman-teman. Selanjutnya adalah Tebik. Nah, Tebik juga opennya gap down ya, tapi menguat 2,8%, sudah mencapai targetnya di 3.220 dan close di 3.240. Hari ini juga Tebik transaksinya, turnovernya cukup besar di 216 miliar. Masih boleh diperhatikan untuk minggu ini apakah dia lanjut menembus 3.280 atau tidak. Selanjutnya adalah Telkom. Nah, untuk Telkom sendiri belum berhasil breakout top box ya. Untuk top boxnya ada di 4.260, masih boleh dipantau, masih bertahan di atas EMA 100 dan juga masih bertahan di atas support 4.210. Masih boleh diperhatikan untuk spek buy kalau teman-teman mau masuk selama masih ada di atas 4.210. Tapi kalau dia turun lagi ke bawah, mungkin kalau misalkan turun di bawah bottom box ya, teman-teman bisa jadikan stop loss. Misalkan untuk bottom boxnya sendiri ada di harga 4.140. Kalau dia turun di bawahnya ya keluar aja dulu, cari saham yang lain yang lebih menarik. Berikutnya adalah MTEL. MTEL masih belum bergerak. Kita pantau terus sampai dia breakout. Kapan breakout ke bawah atau breakout ke atas, ini masih boleh diperhatikan ya. Masih menarik, dia masih sideways. Sorry, masih sideways, masih belum kemana-mana. Mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman juga ini. Pantau aja. Selanjutnya adalah Bali. Nah, Bali hari ini dia turnovernya mencapai 1,1 miliar ya. Biasanya nggak pernah sampai, tapi hari ini luar biasa ya. Bisa diperhatikan volume tiba-tiba naik dan juga berhasil breakout 870. Nah, ini untuk Bali, kalau teman-teman tertarik dengan saham ini, diperhatikan aja apakah dia besok lanjut atau di minggu ini dia lanjut, atau kalau koreksi selama masih ada di atas 870 masih boleh. Ini juga dia belum berhasil menembus resisten sebelumnya ya, yaitu di harga 900. Jadi pantau aja kalau misalkan dia tembus 900 atau lanjut di minggu ini. Tapi kalau koreksi ya tungguin aja apakah dia tembus 870 atau enggak ya. Tapi untuk alokasi dananya tolong diperhatikan karena saham ini cukup volatile ya. Jangan terlalu banyak juga masuknya, jangan sampai teman-teman masuk tapi nggak bisa keluar. Lanjutnya adalah Tower. Nah, Tower juga hari ini harganya nggak bergerak ya, sempat naik turun. Belum sempat menyentuh 1810 ya, tapi belum bisa breakout. Masih boleh dipantau. Tapi kalau misalkan dia turun ya, turun di bawah bottom box atau di bawah 1120 masih hati-hati. Tapi kalau dia lanjut lagi naik atau bisa bertahan di atas 1180, ini juga masih boleh dipantau. Next adalah Hexa. Nah, Hexa setelah kemarin naik 2%, hari ini koreksi tapi masih bertahan di atas support 6.275. Tinggal dilihat aja apakah turun lagi atau tidak. Kalau turun lagi masih bisa bertahan, atau teman-teman bisa pakai
low hari ini sebagai supportnya. Kalau misalkan tembus 6.300, kalau yang belum punya ya nanti dulu, tapi kalau masih bertahan di atas 6.300 dia turun ya, menyamping. Kalau mau teman-teman mau masuk spec buy silakan, karena ini saham juga sudah naik, jadi harusnya sih kalau nggak langsung naik lagi ya koreksi, pilihannya cuma itu. Kalau mau sideways pun 1-2 hari perhatikan aja selama masih ada di atas 6.300. Sorry saya agak serak nih ya hari ini. Selanjutnya ASLC. ASLC sudah mencapai targetnya ya di 199, tapi nggak bisa close. Kita lihat apakah besok atau di minggu ini dia akan koreksi ya. Ini sudah beberapa hari naik juga. Untuk agak susah nih, ASLC ya belum berhasil menembus EMA 100 ya. EMA 100-nya ada di 199. Sayangnya dia nggak bisa tembus dan nggak bisa close di atasnya, hanya sempat sentuh. Kita lihat aja apakah dia akan lanjut naik atau justru koreksi. Kalau koreksi selama masih ada di atas 187 ini masih boleh diperhatikan kalau yang mau masuk, tapi jangan full. Sudah rawan koreksi dulu, belum ada koreksi yang cukup dalam. Jadi diperhatikan aja kalau misalkan dia sempat turun terus menguat lagi. Kalau misalkan dia masih bertahan antara 187 dan 199 masih boleh kalau mau spec buy. Tapi akan lebih bagus kalau dia bertahan di atas 199. Selanjutnya LTLS. LTLS juga lanjut naik ya. Ini juga udah kita bahas nih. Sebagian besar saham-saham yang kita bahas ini sudah kita bahas sebelumnya. Saya hanya update aja hari ini. Untuk LTLS sendiri menguat 3,8% ya. Ini LTLS ini turnovernya 2,8 miliar. Belum mencapai target yang 1.380, jadi masih boleh diperhatikan. Volumenya juga mengalami kenaikan lagi, tinggal dipantau aja. Tapi kalau misalkan koreksi, pastikan dia nggak tembus low-nya hari ini ya, di 1.305. Jadi pantau aja. Selanjutnya RMKE. RMKE rebound di EMA 10 ya, dan close di 735. Apakah besok lanjut? Kalau besok lanjut silahkan. Kalau yang belum punya atau hari ini sudah ada yang masuk waktu dia rebound, ini juga boleh diperhatikan. Target terdekat masih di 775 dulu ya. Kalau dia tembus 775 ini akan menarik ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau take profit di 775 atau 800 atau di 795 ya, itu juga silahkan. Selanjutnya adalah WIM. Nah, WIM kemarin sudah kita bahas, hari ini dia lanjut naik 1,2% dan sekarang close di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Ini juga boleh diperhatikan. Untuk spec buy saat ini selama dia masih ada di atas 480 ya. Nah, kalau masih selama di atas 480 silakan aja kalau teman-teman mau masuk. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 470 mesti hati-hati ya. Untuk spec buy boleh. Nah, kalau misalkan target terdekat saat ini memang masih di harga 494 ya. Tapi kalau untuk target berikutnya mungkin ada di 530. Mudah-mudahan tercapai target terjauhnya untuk saat ini. Di sini juga bisa dijadikan target untuk 506-nya, jadi dipantau aja untuk WIM. Tapi kalau misalkan dia koreksi dulu, pastikan nggak tembus 480-nya. Selanjutnya Innov. Nah, Innov ini sempat tinggi ya, tapi memang saham ini kurang liquid ya, jadi mesti hati-hati. Hari ini sempat menyentuh 8,8%, tapi sayangnya closingnya jadi 2,2%. Masih boleh dipantau kalau di minggu ini dia lanjut di atas harga 84. Dan untuk stop lossnya sendiri, kalau teman-teman mau masuk bisa pakai harga 177 untuk dijadikan stop loss kalau dia turun di bawah 177. Selanjutnya adalah laba. Nah, untuk laba belum berhasil naik lagi ya, malah turun lagi ke bawah. Ya kita lihat aja apakah dia akan di minggu ini akan turun lagi. Tapi kalau misalkan dia turun selama nggak tembus 161, ya kalau mau teman-teman mau kolek barangnya silakan. Tapi kalau misalkan dia lanjut dan bergerak dan bertahan di atas 170 ini akan lebih bagus. Selanjutnya adalah MTEK. Nah, MTEK hari ini
turun lumayan 3,2% koreksinya. Tapi closingnya masih bagus karena dia masih close di atas EMA 10 ya. Nah, ini juga mudah-mudahan MTEK besok naik lagi, tapi memang volume jualnya hari ini luar biasa. Ya buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga kalau misalkan teman-teman punya saham ini, kalau misalkan dia close di bawah harga 1755 ya, ini mesti hati-hati ya. Kalau misalkan dia turun lagi ya di bawah 1755 dia close di bawahnya ini tuh, teman-teman mesti hati-hati. Sebaiknya kalau yang sudah punya beli, misalkan beli waktu di tanggal 15 ya mungkin take profit dulu. Tapi kalau misalkan di minggu ini ternyata atau besok dia rebound naik lagi di atas 1820, masih bisa hold. Selanjutnya adalah ABA. Nah, ABA juga masih koreksi sudah 3 hari, tapi masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30, dan 100, tapi sudah di bawah EMA 200 lagi. Tapi nggak apa-apa, pantau aja. Mudah-mudahan minggu ini dia kembali menguat lagi, bahkan bisa menembus 256 untuk target terdekat saat ini ya. Jadi kalau bisa tembus 256, ini akan menarik. Mudah-mudahan ya di minggu ini dia berhasil menembus 256 ya, atau bahkan menembus 270 akan lebih bagus. Selanjutnya adalah Kepik. Kepik masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30, masih di bawah EMA 100 dan 200, masih belum bisa bertahan di atas harga 91. Pantau aja ya, kalau tiba-tiba dia bergerak dan close atau di atas 91, mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Masih boleh dipantau ya. Selanjutnya BKDP, kebalik. Nah, untuk BKDP hari ini menguat 12,5%. Ini sangat bagus ya. Dia berhasil menembus harga 85 dan bisa bertahan di atasnya. Ini bagus sekali. Jadi kalau teman-teman yang belum punya, pantau aja. Kalau dia lanjut masuk ya siapkan trading plan-nya. Tapi kalau dia turun lagi pastikan nggak tembus dulu 85. Kalau tembus 85 tunggu aja momentum yang bagus ya. Ini juga menarik. Sebetulnya sudah menarik dari tanggal 20 ya. Tapi karena memang transaksinya nggak terpantau ya, jadinya belum masuk kriteria. Baru kali ini dia masuk kriteria untuk kita lihat. Untuk BKDP, nah turnovernya hari ini 1,1 miliar ya. Mungkin di hari-hari sebelumnya nggak sampai 1 miliar, jadi mohon maaf nggak kepantau. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah MDLN. Nah, MDLN koreksi 3,8% ya. Ini juga masih boleh dipantau kalau misalkan selama dia bertahan di atas harga 97. Kalau misalkan dia lanjut ya di atas 105 silakan. Tapi untuk spek buy teman-teman bisa ambil posisi di antara 97 dan 105. Tapi kalau misalkan dia langsung menguat di atas 105 itu juga boleh. Target terdekat di 109 dan 116. Selanjutnya adalah MMLP ya. MMLP setelah kemarin menguat 19% ya, 19,8%. Hari ini koreksi 3,8%. Nah, koreksinya bagus ya, nggak terlalu besar, maksudnya nggak sampai ARB juga, dan masih bertahan di EMA 200. Nah, ini sudah semakin menarik lagi untuk dipantau. Kita lihat aja apakah di minggu ini atau besok dia akan turun lagi koreksi di bawah 500 atau justru malah akan mantul nih. Mungkin open di 500 ya, open di 500 langsung naik, ini juga masih boleh diperhatikan. Mudah-mudahan hari ini turun 3,8% yang taking profit aja. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. Kita lihat aja pergerakannya untuk MMLP. Berikutnya adalah Bluebird. Nah, Bluebird hari ini breakout top box 1645 dan bertahan di atasnya dan close di harga 1665. Masih boleh dipantau. Jadi kalau misalkan dia lanjut ya target terdekat di 1755, tapi kalau dia koreksi selama masih ada di atas 1645, kalau yang belum punya silakan. Tapi kalau dia turun lagi, dia kalau misalkan turun sampai dengan ke level di bawah 1570 ya mesti hati-hati.
Next adalah Meta. Nah, Meta setelah terkoreksi 4 hari, hari ini rebound ya, naik 9% dan menembus 138 ya, dan close di 141. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia besok lanjut, tapi kalau koreksi lihat aja apakah dia bertahan di atas 138 atau tidak, atau di 139 nih. Nah, sorry. Kalau dia bisa bertahan di atas 139 bagus ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, teman-teman bisa spek buy aja, spek buy antara 134 dan 139. Nah, tapi kalau lanjut, target terdekat di 152. Selanjutnya adalah BRMS. Nah, untuk BRMS koreksi ya 3,3%, tapi masih bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30. Nah, kalau misalkan besok masih bertahan di 232, ini masih boleh spek buy. Mudah-mudahan bisa bertahan aja ya dulu ya. Kalau bisa bertahan di 232, apalagi kalau teman-teman mau spek buy antara 232 dan 246. Untuk top boxnya masih di harga 248. Jadi masih boleh dipantau di minggu ini. Mungkin 1-2 hari baru bergerak naik lagi ya, tapi selama di atas 232. Selanjutnya adalah SQMI. Nah, SQMI hari ini close di atas EMA 10, 20, 30. Masih di bawah EMA 100. Hari ini juga berhasil breakout previous high-nya di 64. Diperhatikan aja untuk saham ini, tapi saham ini transaksinya nggak terlalu besar ya, jadi kurang liquid. Alokasi dananya jangan terlalu besar juga. Ini sudah terlalu lama sideways, tapi dilihat aja kalau misalkan memang sekiranya saham ini bergerak naik lagi dan bergerak cukup kuat, ya teman-teman boleh pantau. Selanjutnya adalah ESA. Nah, ESA hari ini menguat 13,9% ya, dan berhasil melewati target pertamanya di 1060, sempat mencapai 1000, juga sudah sempat melewati target di 1125-nya ya. Berarti high-nya di 1130, tapi sayangnya turun lagi, tapi masih boleh dipantau. Kalau dia lanjut, mudah-mudahan bisa mencapai ke 1195. Next adalah ELSA. Nah, untuk ELSA masih bertahan di atas support 298, jadi pantau aja. Mungkin dia akan sideways dulu beberapa hari. Tapi kalau misalkan dia lanjut bergerak naik, kalau dia bisa breakout 304, ini akan lebih bagus, jadi dipantau aja. Masih bisa spek buy kalau teman-teman mau masuk selama dia masih bertahan di atas 298. Tapi kalau misalkan dia bergerak turun sampai ke harga di bawah 294, ini mesti hati-hati. Selanjutnya adalah ENRG. ENRG sempat menyentuh target 306 ya, dan juga sudah sempat menembus 300. Tapi sayangnya closingnya dia turun lagi dan close di harga 296. Pantau aja kalau misalkan dia koreksi lagi selama dia masih bertahan di atas 280, mudah-mudahan masih bagus ya. Tapi kalau misalkan turun lagi di bawah 280, ya silakan, mungkin teman-teman mau take profit dulu. Tapi kalau misalkan di minggu ini dia lanjut, bahkan bisa menembus 334, yang akan lebih menarik. Selanjutnya adalah UNTR. UNTR masih bergerak terbatas, hari ini naik 0,08% ya. Masih bertahan di atas support 30.350. Jadi masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk beberapa hari ke depan. Mungkin dia akan sideways dulu ya, 1-2 hari sebelum lanjut bergerak naik lagi. Selanjutnya adalah DGNS. Nah, DGNS sudah 1 minggu ya, 1 minggu lebih. Sudah berapa hari nih? Mungkin sekitar 6 hari ya. 6 hari dia turun dan rebound di EMA 20 dan menguat lagi di atas support 340. Nah, ini juga boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia bergerak naik lagi, apalagi bisa bertahan di atas EMA 10, 20, 30, ini jauh lebih menarik. Jadi dipantau aja kalau dia bisa menembus 350 besok atau di minggu ini dan bisa bertahan di atas 350, ini sudah mulai enak dipantau lagi. Selanjutnya adalah MNCN. MNCN masih tertahan di EMA 100 ya. Masih tahan di EMA 100 dan belum bisa menembus EMA 100 dan EMA 30-nya. Jadi pantau aja. Kalau mau spek buy, saran saya tunggu dia di atas 945 baru boleh masuk.
untuk spek buy ya. Kalau dia breakout 955 ini akan lebih bagus. Jadi dipantau aja untuk MNCN sudah mulai menarik untuk diperhatikan. Tapi untuk hari ini volumenya masih belum bagus ya, masih mengalami penurunan. Tapi kita lihat aja besok atau di minggu ini apakah dia bisa bertahan di atas 945. Selanjutnya adalah RIX. Nah, RIX hari ini koreksi 1,4% ya, di bawah support 670 lagi. Jadi tapi masih bagus, masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30, 100 dan 200 ya. Untuk spek buy teman-teman bisa spek buy misalkan dia turun lagi selama masih ada di atas 625 silakan. Tapi kalau misalkan dia turun sampai dengan di bawah 590 ya sebaiknya lupakan dulu sampai ada momentum yang bagus untuk masuk. Tapi kalau misalkan besok atau di minggu ini dia turun selama masih di atas 625, kalau spek buy boleh. Mudah-mudahan bisa breakout 705 dan targetnya masih di 745. Selanjutnya adalah SIP. Nah, SIP menguat lagi 4,9%, close di 1475 ya. Sempat menembus tapi close-nya di 475. Ya, kita lihat aja apakah lanjut atau justru malah akan koreksi lagi. Ya, masih boleh dipantau. Kalau yang belum punya ya tunggu aja apakah dia akan lanjut di atas 1475. Tapi resikonya sudah semakin tinggi ya karena sudah 2 kali naik turun. Kita lihat aja apakah mau lanjut atau justru malah akan turun ke bawah. Selanjutnya adalah HISE. HISE masih bergerak sideways ya, sudah seminggu ya, 5 hari. Hari ini turun lagi, close di 244. Nah, kita lihat aja apakah besok hijau lagi. Kalau besok hijau, kalau bisa menembus 262 akan lebih bagus. Hari ini belum berhasil, justru malah turun. Dipantau aja apakah HISE bisa menguat kembali. Selanjutnya TRIM. Nah, untuk TRIM sudah 2 hari ya tidak bergerak. Maksudnya harga open dan close-nya juga sama, volumenya juga mengalami penurunan. Jadi teman-teman pantau aja kalau misalkan dia nggak lanjut naik, kalau misalkan mau collect barangnya ya selama masih ada di atas 260 masih boleh diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 260 mungkin teman-teman bisa tungguin di atas 252 ya. Nah, selama masih di atas 252 ini juga boleh. Tapi kalau saran saya tunggu ada momentum bergerak naik dulu. Mungkin di atas support 252 atau 260. Dan saham yang terakhir yaitu APIK. Nah, APIK menguat terbatas ya, memang nggak kenceng saham ini ya. Tapi hari ini sempat menembus top box-nya di 1075, tapi close-nya sama dengan top box 1075, jadi pantau aja. Untuk hari ini dia sudah bertahan atau close di atas EMA 10, 20, 30, dan 200. Mudah-mudahan bagus. Kita lihat di minggu ini apakah dia akan naik langsung ya. Kita perhatikan aja pergerakannya. Sudah mulai saham ini juga nggak terlalu volatile ya, jadi pergerakannya santai. Jadi pantau aja kalau dia sudah bisa bertahan di atas top box 1075. Nah, jadi dipantau aja untuk APIK ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang pertama. Nanti masih ada video berikutnya. Mungkin saya buat sekitar 2 atau 3 video. Jadi stay tune aja, jangan kemana-mana. Buat yang baru nonton di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.